Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gado-Gado Pelajar, channel yang saat ini kembali membahas terkait dengan program prakerja ya teman-teman. Ya, jadi di kolom komentar saya itu ada beberapa teman yang menanyakan apakah kita harus membeli pelatihan kedua, ketiga, dan seterusnya ya teman-teman, jika saldo kita masih banyak. Jadi khawatirnya teman-teman itu jika tidak beli pelatihan kedua, ketiga, dan seterusnya, nanti apakah akan berdampak pada pencairan insentif kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, terkait masalah ini, jadi memang di prakerja ini kita akan diberikan insentif itu setelah kita mengikuti pelatihan itu 4 kali ya teman-teman, dengan jumlah 600.000 per bulan ya. Jadi selain itu teman-teman juga akan mendapatkan insentif survei kebekerjaan ya selama 3 kali berturut-turut itu. Tapi setelah nanti teman-teman menyelesaikan atau mengisi survei kebekerjaan yang dikirimkan secara acak nanti ke akun teman-teman ya. Nah, jadi terkait pertanyaan tadi ya, apakah kita mesti beli pelatihan kedua, ketiga, dan seterusnya? Jadi jawabannya teman-teman itu tidak mesti ya teman-teman. Tidak mesti teman-teman membeli pelatihan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan itu tidak akan mempengaruhi pencairan insentif kedua, ketiga, dan seterusnya jika teman-teman tidak membeli pelatihan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi jangan beranggapan bahwa ketiga nanti insentifnya diberikan 4 kali, kemudian pelatihannya juga 4 kali. Jadi tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi begini ya logikanya teman-teman. Logikanya jika teman-teman diharuskan membeli pelatihan kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Jadi ini ya teman-teman. Jadi logikanya ada beberapa pelatihan itu atau platform pelatihan itu yang menyediakan bahwa harganya itu ada yang 1 juta langsung ya teman-teman nih, kayak ini ya. Jadi harganya 1 juta langsung ya teman-teman. Jadi bayangkan teman-teman hanya punya saldo untuk beli pelatihan itu hanya 1 juta ya teman-teman. Jadi kalau kita diharuskan membeli pelatihan kedua, ketiga, dan seterusnya, maka teman-teman tidak akan punya saldo untuk membeli pelatihan kedua, ketiga, dan seterusnya jika teman-teman membeli pelatihan yang harganya 1 juta ini ya teman-teman. Nah nih, jadi harganya 1 juta. Coba bayangkan, maka sisa saldo teman-teman yaitu 0 rupiah jika teman-teman beli pelatihan pertamanya itu harga 1 juta ini ya teman-teman. Atau banyak juga pelatihan yang harganya 900-an ya teman-teman, 900-an, 500-an ya. Nah ini 699. Atau kemudian misalkan nih, kayaknya di ini juga ada ya, di Fijal. Oh di sini kayaknya di Pintalia. Nah kan harganya 1 juta rupiah. Nih harganya 1 juta rupiah ya. Nah harganya 1 juta rupiah teman-teman. Jadi bayangkan kalau teman-teman beli pelatihan ini, maka saldo teman-teman di sini 0 ya, 0 di sini saldo teman-teman. Jadi bayangkan apakah teman-teman bisa punya saldo lagi untuk beli pelatihan kedua, lalu kemudian insentif teman-teman tidak dicairkan. Nah jadi itu ya logikanya teman-teman. Jadi
untuk pelatihan kedua, ketiga dan seterusnya itu tidak akan mempengaruhi pencairan kedua, pencairan insentif teman-teman yang kedua, ketiga dan seterusnya ya. Jadi kalau kemudian kalau teman-teman masih punya saldo banyak nih, katakanlah sudah beli pelatihan pertama itu harganya 100, kemudian sisanya 900 ya teman-teman. Nah kemudian saldo ini kita kemanakan atau apakah bisa dicairkan? Jadi saldo itu tidak bisa dicairkan ya teman-teman, tidak bisa dicairkan karena pemanfaatannya hanya digunakan untuk membeli pelatihan saja ya teman-teman. Nah kemudian sisanya ini dikemanain ya pertanyaannya, apakah dia akan selamanya di situ? Jadi jawabannya nanti itu di akhir periode tahun, katakanlah di tahun 2020 ini biasanya nanti di akhir periode itu akan dilakukan evaluasi pelaksanaan prakerja ini ya teman-teman. Nah kalau teman-teman tidak gunakan saldo teman-teman ini, sisa saldonya, maka nanti akan dicabut kembali oleh manajemen prakerja atau dikembalikan ke kas negara ya teman-teman. Nah jadi saran saya itu kalau teman-teman masih ada punya sisa saldo banyak nih, katakanlah 900 atau 800 ribu masih sisa saldonya, jadi teman-teman beli saja pelatihan kedua, teman-teman selesaikan, nanti kan dapat sertifikat juga ya teman-teman, dapat sertifikat teman-teman akan bertambah. Jadi untuk pelatihan kedua, ketiga dan seterusnya itu teman-teman ikuti saja, itu akan nanti menambah skill teman-teman ya, kompetensi teman-teman akan bertambah jika teman-teman tetap mengikuti pelatihan ya. Jadi sertifikat teman-teman juga itu akan bertambah nanti, koleksi sertifikat, dan itu teman-teman bisa manfaatkan ketika nanti lamar kerja ya. Ya jadi tidak ada pengaruh terkait dengan masalah pencairan insentif, tetap akan dijadwalkan. Tetap akan dijadwalkan nanti pencairan insentif kedua, ketiga dan seterusnya ini ya teman-teman. Walaupun teman-teman tidak membeli pelatihan kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian sisa saldonya ya kalau bahasa Jawanya tuh eman-eman ya, eman-eman sudah diberikan uang saldo untuk beli pelatihan tapi tidak digunakan. Jadi sayang lah mungkin bahasanya ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, sayang kalau tidak digunakan. Jadi lebih baiknya teman-teman ya pakai sajalah, karena bisa juga dimanfaatkan ya untuk nanti sertifikatnya bisa teman-teman gunakan untuk beli untuk lamar kerja dan sebagainya ya. Jadi itu ya teman-teman terkait pelatihan kedua, ketiga dan seterusnya, itu tidak akan mempengaruhi pencairan insentif kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi tidak ada korelasinya ya teman-teman. Kita harus beli pelatihan kedua untuk insentif kedua, beli pelatihan ketiga untuk insentif ketiga ya, tidak teman-teman ya. Tidak ada korelasinya ya teman-teman. Jadi teman-teman tugasnya hanya menyelesaikan pelatihan pertama ya teman-teman, karena logikanya tadi itu ya teman-teman, ada pelatihan yang harganya 1 juta rupiah langsung habis saldo kita, jadi tidak ada kita pakai untuk beli pelatihan kedua. Nah jadi itu saja teman-teman yang dapat saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.